Waalaikumsalam. Halo Zahra, gimana nih kabarnya? Iya, udah lama banget ya ketemu. Alhamdulillah sehat. Raja di situ gimana? Sehat? Alhamdulillah, ya gitulah. Kuliah online dengan segala dramanya. 3 semester. Udah mau 3 semester dong kita kuliah online. Udah kangen banget ya ketemu. Jadi gimana selama kuliah online sekarang? Kemarin-kemarin. Ah, gimana ya, kalau misalkan dibilang maksimal ya, kita berusaha untuk maksimal ya, tapi gimana ya, kalau Reja sendiri ngerasa emang kayak bener-bener gak maksimal untuk kuliah online ini gitu. Apalagi dengan apa ya, banyak gangguan sana sini gitu kan. Maksudnya emang kalau misalkan pas awal ya, awal pertama kali adanya pandemi dan kita disuruh untuk konseling online untuk perkuliahan online. Nah, itu tuh emang kayak excited banget gitu, maksudnya bisa pulang ke rumah nih gitu kan, bisa kumpul sama Hmm, keluarga, dan bisa perkuliahan di rumah gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata Eee, ada minusnya juga sih gitu untuk perkuliahan di rumah, kayak misalkan nggak ada teman buat ngerjain tugas, terus ada gangguan-gangguan tertentu kayak misalkan nggak fokus aja gitu kalau misalkan, di, kamar misalkan, disuruh apa gitu kan, jadi nggak fokus untuk belajar. Padahal kita kan sudah memposisikan diri kita udah ini kan, udah siap untuk fokus untuk belajar, tapi terkadang gangguan-gangguan dari lain tuh, dari luar gitu kan, jadi membuat, Reja tuh kayak, nggak maksimal aja gitu untuk perkuliahan gitu. itu apa namanya sama banget sih perasaan-perasaan kayak gitu. Mungkin karena awal-awal kita juga kan harus beradaptasi ya sama apa namanya sistem perkuliahan yang baru. Belum lagi kita juga adaptasi dengan Iya. lingkungan belajar kita yang baru. Karena kan kalau misalkan di Bandung kita beneran fokus banget gitu ya berangkat dari kampung ke kota buat belajar gitu. Sedangkan sekarang kita di rumah yang biasanya kan di Iya, rumah kita liburan gitu kan. Ini sekarang kita harus belajar di rumah. Terus itu buat Reja sendiri ada nggak sih dampak betul yang banget. paling kerasa banget gitu dampak dari semua permasalahan tadi itu? Dampak yang paling kerasa gitu buat Reza. Paling dampak yang paling Reja rasain itu, yaitu ketika apa ya, kayak, nilai pastikan ke nilai itu kayak kita tuh nggak maksimal aja gitu untuk kayak, ngerjain tugas, ngerjain ini karena tidak ada motivasi dari teman-teman yang lain gitu ya, tidak ada motivasi dari teman. Jadi kayak, yang penting ngerjain aja gitu. Toh jadi nantinya kan si nilainya jadi buruk kan, maksudnya jadi jelek. Nah itu sih yang dampak yang paling apa ya, yang paling membekas gitu di kuliah online ini gitu kan. Apalagi kalau ngelihat teman-teman ketika kuliah online tuh makin semangat. Nah, kalau Reja tuh lebih bagus ya nilainya gitu. Kalau Reja tuh kayak semakin ke sini makin nurun gitu kalau untuk masalah nilai gitu, kayak gitu. Jadi karena tidak ada semangat dari teman gitu kan, jadi dampak terbesarnya itu ke sana, ke apa namanya, ke nilai gitu. Itu kan di awal ini ya, di awal semester, sedangkan kita udah 3 semester nih. Pasti awal semester tuh setelah dapat nilai kecil pasti ngerasa ini kan yang kayak tadi secure gitu sama teman gitu yang nilainya Mhm, gede. Tapi setelah itu dapat motivasi lagi nggak sih? Maksudnya kayak untuk sebuah perubahan mungkin Reza lebih apa namanya ada strategi baru gitu. Akhirnya di semester selanjutnya lumayan meningkat atau gimana gitu ada strategi lain nggak untuk mengakali dari drama-drama ini tuh. kalau misalkan berbicara mengenai strategi ya emang ya karena dari awal gitu kan, di awal karena harus adaptasi gitu kan, jadi itu yang jadi nurun gitu untuk nilainya. Terus dia juga kan insecure gitu lihat teman-teman bisa, ngeraih nilainya sebegitu bagusnya gitu, tetapi Reja enggak gitu kan. Nah itu, ya yang dilakuin Reja itu, tentunya
gitu, lebih fokus lagi ke belajar, maksudnya aja gitu ke diri Reja, gimana sih caranya menempatkan diri Reja supaya apa ya, emang waktunya kuliah ya emang untuk kuliah gitu, jangan diganggu dengan hal-hal yang lain. Nah itu salah satu strategi Reja gitu. Terus Reja juga kan selama di Garut gitu misalkan, alhamdulillah gitu kan ada teman-teman di Garut juga, dan kebetulan dulu ada apa namanya, ada kuliah praktek bareng gitu kan. Nah itu juga jadi semangat motivasi juga gitu, supaya menjadi apa ya, semangat buat, ngeraih nilai lagi gitu. Kalau misalkan kemarin-kemarin kan nggak, emang sama sekali nggak ada motivasi banget kan, apalagi di lockdown dan lain sebagainya. Nah kalau pas semester-semester selanjutnya kan udah ada motivasi dari teman, bisa kerja praktek bareng gitu kan. Jadi itu sih yang membuat Reja jadi lebih semangat, jadi lebih apa ya, meningkatkan strategi Reja bagaimana mengembalikan semangat Reja untuk, kuliah online gitu. Sama banget sih, kalau misalkan aku pribadi, nyebutnya jadi kuda-kuda gitu. Jadi kayak kuda-kuda kita, untuk persiapan kayak, ya drama-drama ini gitu. Soalnya kan kayak 3 semester loh, kan nggak ada yang tahu juga ini tuh pandemi sampai kapan gitu kan. Mhm. Jadi akhirnya kayak, ya gimana sih siasatnya biar kita tuh, apa namanya, bisa adaptasi gitu, yaitu jadi Mhm. memperkuat kuda-kuda dengan cara ya beneran fokus aja gitu. Kalau misalkan kita, apa namanya, sebagai mahasiswa ya tugasnya belajar ya ini harus beneran fokus aja belajar gitu. Kalau misalkan waktunya kuliah ya udah kuliah gitu, mau, itu kuliahnya Mhm. cuman di WA doang gitu, nggak pakai Zoom atau pakai Google Meet, tetap harus fokus gitu. Akhirnya kan kayak gitu ya. Sebenarnya Mhm. kayak, mau online mau offline ya udah pokoknya tetap sama aja gitu, sama aja kita kuliah gitu. Soalnya nilainya juga sama, mau itu mau online, mau, apa Iya. namanya, offline juga. Terus emang iya, apa namanya, kegiatan bareng Mhm. sama temen gitu yang kayak, apa namanya, kita observasi gitu, ke sana ke sini, itu tuh jadi nambah motivasi juga karena akhirnya kita bisa ketemu sama Iya, temen, bisa betul interaksi banget. lagi sama temen. Karena di sela-sela selesai, apa namanya, selesai dari observasi gitu, kita bisa ngobrol, bisa bagi-bagi Mhm. cerita gitu, selama kita di rumah kayak gimana. Jadi akhirnya kayak nggak terlalu merasa kesepian ya. 3 semester Iya, berjalan, betul betul. alhamdulillah banget ya dengan semua drama-drama itu. Akhirnya kita bisa survive gitu. Terus alhamdulillah juga apa lihat di berita sekarang kan ada kemungkinan kalau misalkan kita bisa offline lagi, bisa ke kampus lagi. Itu sebenarnya seneng banget, antara seneng sedihnya sih kayak kalau misalkan di Iya, rumah ujian tuh berasa nggak terlalu deg-degan, ya nggak sih kalau misalkan di rumah ujian nggak terlalu deg-degan kalau online. betul betul banget. Meskipun vibes-nya Iya sama, iya. kita harus ngerjain soal, terus tapi beda aja kan nggak ada yang ngawasin gitu secara langsung. Iya iya, benar benar benar. Heeh, jadi kayak kadang tuh ya aku berharap kayak, ini kita bisa nggak sih kuliah tetap offline gitu, tapi ujiannya online aja. Soalnya Bisa bisa bisa. kan, maksudnya kayak, ya udah mah bisa menghemat kertas gitu karena kita nggak perlu lagi pakai kertas yang di fakultas gitu kan. Terus kita juga bisa lebih tenang gitu. Ya, seneng banget deh Iya bisa iya iya. ngobrol secara virtual kayak gini. Semoga kita bisa cepet-cepet ketemu secara langsung ya, Ja, ya. Ketemu lagi di Amin kampus, belajar lagi amin. di kampus, cerita-cerita kayak gini gitu, berbagi pengalaman, berbagi strategi gitu, kayak bisa secara langsung gitu. Seneng banget, makasih ya, Ja, buat waktunya. Iya Zahra, sama-sama. Ya, tentunya gitu ya, harapan aja juga, apa ya, dengan adanya, 3 semester ini, kuliah online dengan segala dramanya, iyalah Reja juga ngambil banyak sekali pelajaran gitu ya dari apa ya, kuliah online ini gitu. Mulai dari bagaimana kita, mengambil strategi untuk bagaimana supaya kita survive di kuliah online gitu kan.
itu salah satu bentuk apa ya, ikhtiar Reja gitu untuk, terus bisa survive di, kuliah online. Dan alhamdulillah juga gitu support dari teman-teman juga gitu kan, dari teman-teman dari Garut juga kan, enak banget gitu, maksudnya teh ada kekeluargaannya gitu. Nah itu yang membuat, motivasi Reja lebih naik untuk, terus kuliah online tuh ya salah satunya emang bener-bener kayak dari temen gitu. Oh banget, ya ampun. Seneng deh bisa ngobrol kayak gini meskipun virtual. Makasih banyak buat waktunya ya, Za. Semoga ke Sama-sama depannya kita Zahra. tetap bisa saling memotivasi satu sama lain gitu. Berbagi cerita kayak gini. Dan gak kerasa juga ya kita satu semester lagi. Jadi kita survive sama-sama. Semangat semangat semangat. Banget. Hanya makasih banyak ya, Ja. Sampai ketemu lagi. Kita ngobrol lagi di lain waktu. Oke, Zahra. Terima kasih juga, Zahra. Assalamualaikum, Dadah Reja. Sampai Waalaikumsalam salam buat warahmatullahi keluarga di wabarakatuh. rumah ya. Siap, Zahra.